mengapresiasi kalau yang dimunculkan itu bisa menambah bobot dari apa yang sudah kita, bukan kita simpulkan, tetapi sudah kita wacanakan tadi. Jadi monggo, kalau ada hal yang mungkin belum terekspos dari yang tadi, kami persilahkan. Ada 2 penanya, saya kira cukup ya, 2 penanya. 1, 2, 3 itu Mas. 3, oke. Mulai dari sebelah barat saja. Silahkan Mas. Ya. Jangan lupa namanya Bapak, supaya kita bisa tahu semua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Ismono dari Universitas Gadjah Mada. Saya menanggapi Pak Edi Tampi ya. Investasi di Indonesia itu terutama di usaha hulu migas itu akan menarik kalau ada 3 komponen Pak, yaitu kontrak, bunyi kontrak, besarnya cadangan, serta pajak, baik itu pajak resmi maupun tidak resmi. Dan itu akan menarik Pak. Terus yang kedua saya ke Pak Setiabudi Pak, berkaitan dengan pencurian minyak di Sumatera Selatan. Apakah saya pernah baca Kompas Pak, terjadi demonstrasi pada saat penertiban usaha minyak di sumur-sumur tua oleh rakyat Pak. Apakah tidak mungkin Pak bahwa pencurian minyak itu dari yang ilegal itu dilegalkan melalui dimasukkan ke sumur tua Pak? Karena sesuai dengan Permen ESDM nomor 1 kalau nggak salah ya Pak, itu bahwa kegiatan usaha sumur tua itu akan dikelola oleh BUMD ataupun KUD setempat. Dan itu izinnya harus lewat bupati maupun gubernur. Nah, apakah di situ ada istilahnya pencurian berjamaah Pak? Dalam hal ini oknum-oknum yang pemegang wewenang itu bermain. Terima kasih Pak. Maaf ada koreksi sedikit, jadi karena waktunya ini harusnya habis sekarang jam 11.20, maka maaf kepada 2 penanya berikutnya, jadi cukup 1 saja dan langsung saya minta untuk ditanggapi Pak Edi. Kalau tentang iklim investasi dan geologis dan kemungkinan minyak berapa, pada umumnya pemerintah sudah meyakinkan kami investasi di Indonesia, maka kami membawa in-house profesionalisnya kami, geologis, geofisis, engineering. Kami akan membuat research, membuatkan study. Itu adalah risikonya kami kalau sampai kerugian. Tapi kami dijanjikan bahwa lahan ini sudah bebas, ternyata di ujung lapangan kami have the big problem. 2 tahun keseluruhan izin maupun bebasan lahan baru bebas. Belum tentu juga 100%. Itu kalau kita terlambat 2 tahun, negara juga mundur 2 tahun penerimaan produksi minyak. Contohnya kalau ada 10 perusahaan yang berhasil dalam 10 tahun sebanyak 150.000 satu hari, bayangin berapa 1 tahun berapa puluh miliar US dollar yang tertunda diterima oleh negara. Yang diterima oleh negara. Dan juga yang terpenting yang ibaratnya kita sekarang sudah sakit jantung. Sudah sakit jantung tapi yang diobatin sakit kulit. Bagaimana mau sembuh Pak? Yaitu maka itu undang-undang perminyakan diberikan privilege dalam 2 bulan harus tuntas. Nah, partai politik atau independen yang bisa mengawal undang-undang ini lahir, saya kira seluruh rakyat Indonesia 240 juta akan mengerti multiple efek ke depan adalah 24 miliar US dollar
yang dinikmati oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Otomatis beliau itu pasti akan terpilih jadi presiden. Dan partai politiknya nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pakai ini saja cukup ya. Nah, tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi lupa saya namanya dari UGM ya. Itu apakah terjadi demo ketika dilakukan penertiban pencurian minyak di Sumatera Selatan? Ya, ini bisa saya jawab iya. Yang jelas di Sumatera Selatan ataupun Jambi itu terlalu banyak profesi provokator. Jadi mereka dengan mudahnya mengerahkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa untuk mendemo usaha penertiban dari para aparat. Itu yang jelas terjadi. Kemudian apakah tidak mungkin pencurian itu dilegalkan? Wah, ini agak susah nih jawabannya. Karena mencuri kok dilegalkan? Nah, susah kan? Jadi yang namanya mencuri itu sudah pasti ilegal, nggak mungkin dilegalkan. Nah, yang terjadi adalah bahwa kegiatan mencuri itu diambil minyaknya dan biasanya itu dilakukan pada malam hari. Minyak itu dimasukkan ke dalam sumur tua. Jadi sumur tua itulah yang dijadikan kedok untuk melegalkan pencuri. Jadi seolah-olah itu dilegalkan, padahal sumur tua. Nah sekarang gimana nggak jadi bermasalah. Satu sumur tua itu bisa di-setel produksinya. Mau berapa barel? Mau 100, 200, 300, 400, 500 barel dari sumur tua. Apa enggak luar biasa? Itu mukjizat yang saya kira paling hebat seluruh dunia. Sumur tua bisa di-setel produksinya sampai 500 barel. Nah, yang terjadi adalah bahwa sumur tua, sekali lagi saya katakan, itu dijadikan kedok. Sekali lagi dijadikan kedok untuk melakukan pencurian minyak. Nah, kembali masalah izin ya. Izin itu setahu saya bukan dari bupati atau gubernur. Bupati atau gubernur itu hanya memberikan rekomendasi. Dan izin yang seharusnya itu adalah dari pemerintah, dalam hal ini dari Ditjen Migas. Nah, untuk diketahui teman-teman semua atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini bahwa di Sumatera Selatan itu yang kami tahu belum ada satupun izin yang diperoleh oleh BUMD ataupun KUD atau apalah yang mengoperasikan sumur tua. Karena mungkin dari hasil evaluasi itu sudah tidak layak untuk dijadikan sumur tua karena susah untuk mempertanggungjawabkan. Karena yang paling penting adalah mempertanggungjawabkan masalah lingkungan di situ. Karena mereka sudah pasti tidak mempunyai tata kelola lingkungan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Kemudian pertanyaan yang lain adalah apakah ada pencurian berjamaah? Iya, jawabannya iya. Karena pencurian itu seolah-olah ada pengerahan massa yang masif dan besar-besaran yang mana kalau itu dilakukan oleh masyarakat ini akan menyulitkan bagi aparat untuk melakukan penindakan. Karena mereka hanya katakanlah buruh-buruh kecil yang dimainkan oleh yang saya bilang tadi Mas Butet, mastermind-nya itu. Jadi mereka itu seolah-olah tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Mereka menganggap bahwa saya digaji kok untuk ngambil minyak-minyak ini. Itu yang terjadi. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan agar hadirin yang di sini juga melihat bahwa apa yang terjadi di Sumatera Selatan ini adalah sesuatu kasus yang unik dan kita mengharapkan kasus ini tidak terjadi di tempat-tempat yang lain. Nah, sekali lagi juga kami menghimbau, saya sudah beberapa kali juga bicara dengan Pak Dirjen mengenai perda atau aturan yang berkaitan dengan sumur tua. Kenapa masalahnya terutama ada di Sumatera Selatan? Karena yang ada perda sumur tua ya di Sumatera Selatan itulah. Nah, oleh karena itu
kami beberapa kali sudah diskusi dengan Pak Edi Hermantoro bagaimana upaya kita untuk meninjau kembali perda-perda yang melegalkan pengelolaan sumur-sumur tua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin Pak Lelin ada yang tambahan sedikit untuk Pak Edi, mungkin mohon izin Pak Edi. Jadi tadi kita sampaikan sebetulnya kita pernah diskusi di UKP 4 Pak Edi. Jadi penyebab tadi memang benar bukan hanya money laundering tapi ini oil laundering gitu. Seperti itu, di style produksinya makanya kita mengarahkan ke teman-teman di Pemda diganti yang 20 Perda nomor 26 tahun 2007 menjadi Permen ESDM nomor 1 2008. Di situ pengawasannya mudah-mudahan bisa kas. Beberapa ahli hukum menyarankan untuk membuat surat atau ke Menteri Dalam Negeri Pak Edi. Jadi bisa dicabut lewat situ, kalau enggak juga ke pengadilan yang lebih tinggi itu. Saya enggak tahu ahli hukum pokoknya. Yang kedua, bisa enggak yang agak breakthrough nih? Itu kan kita sering disuruh untuk pemberdayaan gitu ya. Teman-teman tadi sudah nyampaikan. Bisa enggak Pemda kita suruh memberdayakan dari sisi hasil bagi migas gitu. Di situ dinyatakan bahwa 84,5 untuk pemerintah pusat dan 15,5 untuk pemerintah daerah. Nah, kalau ada pencurian di daerah itu dikorelasikan dengan pencuriannya gitu. Itu agak breakthrough tapi mudah-mudahan saya nggak tahu, saya nggak ahli hukum. Jadi pemberdayaan juga dong gitu ya. Jadi pembagiannya gitu, oke. Di situ nyuri losis 1000 barrel. Hasilnya berapa ya dikurangi dulu baru dibagi uangnya gitu. Mungkin ini agak saya nggak ahli hukum terus terang aja, tapi itu bukti bahwa pemerintah pusat ya minta tolong dong gitu ya, karena Pemda kan selalu daerah gitu. Nah, dikorelasikan ke dalam hal yang tadi pembagian bagi hasil. Mungkin itu Pak, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, tibalah saatnya kita pada akhir dari acara diskusi interaktif kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator dibantu oleh Mas Butet mengucapkan terima kasih kepada para panelis, kepada para hadirin semua. Marilah kita bertepuk tangan karena tanpa kita semua maka acara ini tidak dapat semeriah ini. Ya. Terima kasih Pak. Ya, kami kembalikan Mbak Ayu. Hilanglah ya. kebekuan itu Pak ya. Beku banget tadi. Suasananya jadi beku. Nggak ada senyumnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti dengan seksama session diskusi interaktif dengan tema saya juga udah cemal ya. Problematika lapangan kegiatan usaha hulu migas studi kasus wilayah Sumbaksel. Banyak yang sudah kita bicarakan, masih tetap semangat walaupun di sana di sudut-sudut sana masih ngantuk-ngantuk ya Pak ya. Dan acara hari ini dengan segala hormat kepada Bapak Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Bapak Edi Hermantoro untuk menutup secara resmi Pak. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada para panelis, moderator, kepada Ibu Wakil Rektor, kepada rekan-rekan dari para dosen di UPN. Tadi saya lihat juga dari daerah-daerah, entah itu dari Pemda, dari University, rekan-rekan juga ada, nggak tahu ini ada mahasiswa atau tidak, banyak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebetulnya kehadiran saya dan nutup ini mungkin di luar program. Karena harusnya pun saya sebetulnya hanya sebagai peserta diskusi interaktif. Saya hanya diminta mewakili Pak Wamen saya. Dan mohon maaf Pak Wamen, jadi tadi pagi-pagi, tadi malam memang mendadak harus rapat di Menko. Ini juga sebetulnya sedikit terkait. Selain dengan permasalahan ini, artinya ekonomi kita, juga ada sedikit yang kemarin sudah mungkin mendengar Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana tentang masalah perizinan. Yang ini sebetulnya juga sangat terkait dengan masalah-masalah problematika.
Kalau di bidang minyak dan gas bumi sebetulnya kalau kita itu hanya kontrak, sebetulnya tidak ada izin.